Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dalam acara ngopi bareng atau ngobrol pintar. Jadi ini ada Sohib Al-Batin Al-Wali Indonesia yang ilmunya ilmu hijau ya, jangan lupa. Ilmu hitam ini. Yang penting bukan ilmu merah ya, gitu. Jadi ini dalam rangka ceritanya ilmu hijau. Berarti ilmu hijau ini ilmu agama Islam. Sebagaimana Indonesia ini punya kekuatan yaitu Islam wal muslimin. Amin. Nah, begitu dengan adanya Al-Batin Al-Wali Indonesia yang sangat dicintai masyarakat, sering pengobatannya juga yang paling banyak daripada murid-murid Al-Batin Al-Wali Indonesia. Jadi ceritanya Bapak tadi katanya jauh-jauh dari mana? Bekasi ya? Dari Cilengsi, Pak. Dari Cilengsi. Iya, dari Cilengsi. Datang ke sini hanya untuk laporan begitu ya. Jadi kejadian aneh begitu Pak ya? Betul. Jadi Coba saya apa? Gimana? jauh-jauh dari Cilengsi ke sini pengen menyampaikan sesuatu yang pernah terjadi. Ya iya. Jadi pada saat itu ada yang datang ke saya. Kebetulan alhamdulillah saya juga ikhwan dari Al-Batin Al-Wali. Subhanallah. Saya berusaha istiqomah untuk menjaga keilmuan ini. Dengan harapan agar supaya ilmu ini bermanfaat untuk dalam segala hal ataupun masalah yang terjadi. Nah, pada suatu hari datang seorang ibu dengan suaminya dan ya kebetulan yang antar saudara-saudara saya. Ya. Ceritanya awalnya beliau itu adalah ada sakit bisul, di mana bisul tersebut tanpa mata. Sudah datang ke dokter dan dokter memberikan pengobatan dengan harapan bisul itu nanti tumbuh mata. Nah, udah 2 minggu minum obat itu dan setiap malam nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Jadi kalau habis maghrib beliau itu gelingsetan, badannya gatel, terus gelingsetan seperti ular, panas begitu, panas. Akhirnya beliau itu diarahkan oleh saudara saya untuk datang ke terapis dengan harapan dapat obatnya biar cepat pecah keluar mata. Nah, pulang dari terapis itu karena area bisul itu ada di paha dalam gitu, akhirnya kan tidak disemprotkan di situ, dibawa pulang. Perjalanan pulang, saudara saya menyarankan, ayo kita mampir ke Mas Ahmad, barangkali nanti dari Mas Ahmad didoakan, mudah-mudahan ada wasilah doa nanti dapat obat yang terbaik gitu. Iya betul. Nah, begitu mampir, Pak, saya mencium aroma yang tidak sedap. Aroma itu seperti telur busuk. Nah, kebetulan ruangan kan ruangan AC yang kecil, jadi aromanya masya Allah sangat gak nyaman. Dari luar masuk ke dalam gak nyaman. Saya tanya sama keluarga saya, sama mas-mas yang ada di dalam, apakah kamu mencium hal yang sama? Saya mencium sesuatu yang gak nyaman, seperti bau telur gitu kan, bau telur busuk. Kata mereka yang ada di situ tidak. Berarti yang nyium hanya saya, Pak. Nah, akhirnya dengan pikiran di hati saya, yang datang kemari bukan semata-mata datang, pasti Allah yang menuntun untuk hadir ke saya. Apa yang saya bisa akan saya sampaikan, toh penyembuh hanya Allah. Kita hanya wasilah saja, sembuh sehat karena Allah, kita hanya jalan. Ini saya berusaha pegang saya seperti yang Gus ajarkan. Saya pegang, nggak lama beliau muntah. Setelah muntah, aroma itu hilang dengan sendirinya. Aroma hilang. Ibunya terlihat ceria, duduknya nggak seperti awal, dia harus menungging, harus miring-miring begitu ya. Nah, begitu kembali ke mobil perjalanan pulang, cerita dari suaminya, ibunya duduknya nyaman, terus ditegur sama suaminya, loh dudukmu kok begitu? Emang kenapa? Jawabnya seperti itu aja. Begitu sampai di Jonggol, turun dari mobil karena itu mobil saudara saya, dia turun masuk ke rumah, terus akhirnya buang air kecil, tapi buang air kecilnya ternyata darah, Pak. Darah mati gitu. Terus dia lapor sama suaminya, Pak, saya keluar pipisnya darah. Padahal udah menopause, harusnya dia keluar darah. Dia keluar darah. Setelah dilihat, tolong lihat bisul saya sementara nggak ada rasa gitu. Itu lihat, subhanallah,
Qadarullah itu rata, tidak ada bekas, tidak pecah. Itu yang disampaikan oleh saya. Makanya sekarang alhamdulillah saya tambah saudara. Wah. Dia saking senangnya, dia Subhanallah. membahas doa, do sembuh. Dia asli orang dari Cirebon, Pak. Dari Cirebon, Iya. aslinya. Asli Dia Cirebon. tinggal di Usaha mana? bubur di Jonggol, Pak. Di Jonggol. Di Jonggol. Mungkin di wilayahnya Pak Cipto. Ya. Nah, itulah. Jadi begini Pak. Jadi seperti tadi aroma-aroma begitu ini kan kita ini murid-murid Al-Batin Al-Wali ini setelah diijazah ini kan dibukakan cakra aura laduni. Ya. Dengan dibukakan cakra aura laduni ini kita akan peka terhadap hal-hal yang goyabat. Cuman hayak kita. Jadi itu sirullah. Akhirnya aroma itu seperti aroma tadi itu penciuman itu seperti begitu salah satunya. Itu salah satunya. Nah itu daripada bagian daripada cakra aura itu. Itu dari subhanallah ini ilmu yang udah keberapa kali ini yang pengalaman-pengalaman yang begini ini. Waduh, pengalaman gini kalau dihitung banyak sekali, Pak. Banyak. Banyak sekali. Wah, subhanallah. Banyak sekali. Jadi kalau ketika ada orang ini, oh katanya ilmu laduni ini bohongan, katanya begini, gimana menurut Bapak ini? Mereka harus ngaji dulu. Ngaji. Jadi harus ngaji dulu, nggak boleh sembarangan menyampaikan, memberikan statement karena sesungguhnya sesuatu itu adalah haknya Allah, kehendak Allah. Jadi kita nggak bisa manusia biasa mengecas bahwasanya itu mau bohongan dan sebagainya. Terbukti karena kalau bukan karena sesuatu yang tidak terlihat, itu orang yang sakit tidak mungkin kita doakan dan minta. Bahkan kadang terjadi, saya pernah mendoakan orang jarak jauh yang kemarin terakhir malam Jumat dari Cilengsi ke Bandung, itu yang merasa sakit pegawai bubur ayam juga itu, bubur ayam Cianjur Pak, bukannya di Bandung. Itu yang merasa sakit, yang patah kakinya, yang kita doakan, tapi ternyata temennya yang muntah-muntah. Akhirnya saya gali informasinya, kok bisa kamu yang celeng, badannya bergetar, kakinya bergetar, keringat dingin keluar, muntah begitu ya. Cuman itu nggak divideokan Pak, kalau yang tadi ada videonya. Ada videonya. Ya, itu setelah saya tanya, saya gali, kenapa kok kamu bisa begitu? Nggak tahu Pak, padahal saya yang biasa berusaha membuat kondisi warung ini ramai. Saya datang ke Pak Kiai, datang ke Pak Ustadz, kadang dibawain wafat, terus sampai di tempat suruh bakar saya bakar, dibawain air saya ngepret-ngepretin. Tapi kenapa saya yang seperti ini ya Pak? Dia bilang seperti itu. Walau alam saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi kemungkinan besar apa yang kamu lakukan ada penyimpangan. Bisa jadi itu khotam-khotam yang tidak baik, justru malah akhirnya mengganggu secara fisik, badanmu nggak nyaman dan sebagainya, dan terbukti kamu tidak ada urusan dengan saya, kamu hanya mendengarkan, dari pendengaran kamu ternyata menghasilkan reaksi yang tidak wajar gitu. Makanya kebetulan anaknya ternyata saya tanya nggak pernah sholat, itu dua-duanya nggak sholat, mukena pun nggak punya. Akhirnya saya sampaikan, perempuan. Akhirnya saya sampaikan ke yang punya warung, tolong berikan mukena, kalau dia ibadah kita juga dapat pahalanya. Seperti itu saya sampaikan, tolong ibadah yang baik, jangan sedikit-sedikit datang ke orang pinter, nanti kamu akan jadi ATM. Kalau memang mereka itu tidak tulus untuk menolong dalam hal ini, yang ada menyimpangkan dan kamu terjerumus. Sepertinya kamu selama ini kenal orang pinter nggak pernah sholat. Masa nggak yang benar nggak sholat gitu ya? Betul. Terus terkait pengalaman lagi katanya tadi apa yang pengalaman selain daripada itu? Ilmu al-batin ini manfaatnya gini lagi Pak. Ini terjadi di tanah suci. Subhanallah. Di tanah suci ini? Ya, di tanah suci. Subhanallah. Di tanah suci ilmu ini pernah saya sampaikan ke Kiai, namanya Pak Kiai Hadi. Itu TL dari ini Pak, apa itu travel haji dan umroh Malika. Jadi beliau itu kebetulan bawa jamaah yang waktu itu sebelum lebaran haji, itu ada jamaah perempuan, nenek pulang dari umroh, dia tidak ingat sama keluarganya, tidak ingat anak cucunya, dia linglung saja. Nah, pada saat itu Pak Kiai lagi di kantor, disamperin sama putranya, minta tolong Pak Kiai, saya bawa air buat ibu saya karena ibu saya lupa ingatan gitu. Nah hari itu beliau dia jawab, biar saya ke rumah kamu saja. Gitu.
Di dalam perjalanan ternyata WA saya, tapi saya tidur Pak. Apa yang harus saya baca? Kata Kiai. Dan saya ternyata saya bangun jangan apa itu mau asar sehingga itu nggak terbaca. Iya. Nah ternyata wasilah ilmu laduni ini hanya datang sosoknya saja semua selesai masalah. Subhanallah. Pak Kiai itu datang, assalamualaikum di pintu. Ibu itu Pak Kiai, masya Allah. Pak Kiai datang nak, cucunya dipanggil untuk menyiapkan minum. Dan akhirnya ngobrol semuanya, masalah wasilah datang sudah sembuh. Subhanallah. Yang kedua, yang terakhir itu kemarin sebelum haji nih, jamaah umroh itu di Madinah. Ini Pak, apa itu kesurupan. Jadi kesurupannya pengennya makan, nggak mau ibadah. Terus salah satu kiai kebetulan menyampaikan ke Kiai Bahafi, Pak Kiai boleh minta tolong jemaah saya itu nggak mau ibadah, maunya makan, mau makanan semua ambil makan saja. Jinnya lapar. Jin lapar itu Pak ya. Kiai datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, saya makan banyak, saya nggak ibadah Pak Kiai. Mohon maaf itu. Setelah mohon maaf ternyata kenapa kamu begini Pak Kiai? Saya tadi awalnya melihat ada sosok hitam di kamar saya. Terus kenapa juga saya jadi seperti ini? Saya hanya makan, saya nggak mau ibadah. Saya mohon maaf, tolong anterin ke kamar saya. Kamar saya tadi ada sosok hitam gitu. Itu juga seketika Pak. Jadi tanpa berbuat sesuatu, ternyata itulah keistimewaannya. Jadi mungkin semua ikhwan al bawah keistimewaan berbeda-beda. Ternyata dia harus berdoa, di sini cukup datang dan seperti itu. Jadi reaksi-reaksi yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Nah itu sesuai dengan kehendaknya. Betul. Jadi bukannya makom-makomnya kan gini. Kata Gubes pernah disampaikan, ketika seseorang taat ibadah, rajin zikir, tawasul, gitu ya, mendoakan kepada guru-guru, kepada teman-teman saya begitu ya, tawasul kan itu ya. Nah itu akan menambah power. Nah itu seperti itulah kelebihannya seperti begitu. Jadi ilmu mudah diberikan sama Gubes, diberikan, dijajahkan begitu ya. Tinggal kita mengolah. Itu seperti begitu. Nah itu mudah-mudahan Bapak salah satunya yang betul-betul kolbunya ini hidup. Gitu, yang di dalam dadanya ini selalu tercipta kolbunya lah batinnya hidup gitu ya. Yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya sungguh luar biasa begitu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini masukan-masukan untuk menyemangati rekan-rekan kita dari murid-murid Al-Batin Al-Wali Indonesia dimanapun berada. Gitu, semakin banyak nanti masukan-masukan daripada rekan-rekan kita, sahib-sahib kita, murid-murid Al-Batin Al-Wali dimanapun berada, nanti ini ternyata. Jadi yang tadinya kurang, misalkan kurang keyakinan, kurang ibadahnya kurang, berarti harus begini. Betul. Nah, jadi ya gitu harus menyampaikan kebenaran. Cuman ya tadi juga kan kalau di itu kan kadang-kadang kita untuk memvideokan lupa ya, kadang-kadang karena kita ngobatin lillahi ta'ala bukan karena untuk apa-apa ya. Jadi tidak ada di peragaan lagi pengobatan divideokan begitu ya, benar nggak? Karena kita tidak ada tujuan tadi untuk itu kan gitu ya. Jadi cuman kenapa sekarang mesti disampaikan kepada yang lain karena tadi juga untuk pembuktian. Pembuktian, jadi ada testimoninya seperti begitu. Betul. Jadi enggak setiap itu terjadi terus kita videokan Pak Ustadz. Karena kondisinya yang kadang-kadang jarak jauh hanya sendiri. Seperti pernah saya pada saat bulan haji 2022 kemarin ada yang telepon dari Jonggol. Itu orang Jonggol punya kakek, punya istri orang Purworejo. Kakeknya berarti di Purworejo sana. Kondisinya sakit, HP-nya tinggal 3. Itu ada chat saya, jadi itu bisa dibaca jadi bukti. Ada bukti ya. Chatnya bahwa HP-nya tinggal 3, dokter menyatakan dibawa pulang aja karena orang-orang ini nggak wajar gitu loh, daripada ngabisin uang, tolong cari syariat untuk Pak Kiai bagaimana kondisinya seperti ini gitu loh. Normalnya harusnya nggak ada ini, gitu harusnya meninggal ada kasarnya karena HP-nya tinggal 3. Tapi dengan wasilah doa kita dari tanah suci ternyata ilmu Al-Batin Al ini tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ya betul. Sejauh itu
mereka saya doakan, bapak itu saya doakan mulai gelingsatan, pengen pipis, pengen muntah, dan alhamdulillah sampai sekarang bapak sehat, sehat lagi, masih ada meskipun kakek-kakek. Gitu loh, Pak. Itu seperti itu. Jadi kalau kejadian-kejadian yang saya alami seperti itu. Gitu. Kalau video nggak ada, tapi bukti chatnya saya punya, keluarganya masih ada. Masih ada. Gitu. Kenapa beliau ngubungin saya? Karena pada saat itu, waktu itu pernah cucunya itu ada bermasalah, tubuhnya kurang bagaimana, terus badannya nggak nyaman saja, datang ke salah satu ustaz, katanya diminta minyak apa itu namanya apel jin. Kalau mau beli sendiri silahkan, kalau mau nitip saya ya silahkan gitu. Harganya sekian nominalnya, antara 1 sampai 3 tergantung kualitas gitu. Nah itulah. Begitu beliau itu dia bilang, mohon maaf Pak Ustadz, saya sepertinya keuangannya belum siap untuk keluaran segitu. Akhirnya ngobrol sama saudara saya yang di Jombang. Saudara saya nyaranin, coba ketemu saudara saya, Mas Ahmad. Nanti wasilah doa, nanti enak lah, nggak harus bayar begitu. Bapak sebenarnya nolongan. Iya betul. Alhamdulillah Pak, saya doakan. Itu reaksinya bukan yang parah-parah kayak yang lain harus muntah, cuman 2 kali seperti orang terap ya Pak ya. Iya. Seperti orang terap, orang kekenyangan begitu. Alhamdulillah dia sehat, waras, nggak harus keluar apel jin yang sekian. Jadi yang apel jin yang 5 juta tidak ada, dengan hanya didoakan aja begitu. Tuh, Beres. Jadi Gitu ya. Aduh, ini penipuan-penipuan di lapangan ini seperti begitu ini dari ya itulah. Allah. Ada lagi Pak Ustadz. Gimana? Beliau sudah berobat ke salah satu ini terkenal sebetulnya, apa itu terapis terkenal. Ya. Nggak kalah di YouTube-nya semua, insya Allah udah tahu. Cuman kalau nyebut nama nggak nyaman ya. Pokoknya yang terkenal yang ada di sana ya, sebelah timuran ya gitu ya. Iya betul. Jadi beliau itu datang ke sana dalam kondisi dia menceritakan sakitnya, dan sakit sudah bertahun-tahun. Dia kalau malam nggak tidur ada 5 tahun. Dia sakit tuh kalau mulai maghrib dia badannya gatal, dan tidurnya hanya siang hari. Malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, datang ke terapis tersebut, dia sampai di sana, dia kesurupan, masuk, jinnya yang biasa merasuki itu sampai dalam badan pulang tidak sadar. Jadi di situ pun nggak bisa menyadarkan. Artinya nggak tahu, mungkin karena Allah nggak ridho atau gimana. Yang jelas pulang dalam keadaan tidak sadar, masih dalam badan kesurupan. Pulang dari sana itu. Pulang dari daerah pengobatannya itu. Ke rumahnya dalam keadaan kesurupan. Ya tidak bisa melepaskan gitu. Tidak melepaskan. Mungkin Allah nggak ridho atau gimana ya Pak ya. Tapi yang jelas itu udah booming. Pengobatannya sudah booming. Pengobatannya terkenal ya. Terkenal. Tapi ya itu. Nah, suatu hari datang ke saya, sampai anak saya karena beliau udah cerita, udah pernah ke si Fulan gitu. Karena namanya anak kecil itu tahu, anak saya, udah datang ke sana, masuk datang ke papa, mana bisa kan gitu. Kata saya, terus anak saya bisikin, nggak begitu. Kita memang tidak bisa, yang bisa Allah. Kita pasrah, rendahkan hati kita, hanya berpasrah sebulan-bulan kepada Allah. Insya Allah kalau Allah ridho, sakit karena dosanya bapak, karena khilafnya, insya Allah, atau karena dosanya itu Allah akan tolong. Gitu. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, memang kita nggak bisa. Gitu. Saya sampaikan, Bu, bapak, saya ini terus terang untuk menyembuhkan nggak bisa, sembuh sehat milik Allah. Saya bisa mengobati, karena mengobati ada cara, ada trik, ada disiplin ilmu yang harus saya jaga gitu. Begitu saya mulai, karena saya biasa melakukan dengan, kalau yang susah biasanya saya totok telur. Saya totok telur, ujung jarinya biasanya teriaknya berlebihan kalau yang ada sesuatunya. Nah itu saya lakukan itu. Alhamdulillah pulang suaminya menyampaikan, kan itu waktu itu sore, pulang 4:30. Habis maghrib istrinya udah tidur sampai jam 11 malam tidur. Rencana memang saya pengen ajak kemari, ini saya karena mau tidur gitu ya. Kalau yang paling takut kan belum ada komunikasi lagi, komunikasi seperti itu. Mereka yang nggak bisa tidur, bisa tidur. Jadi buat Al-Batin Al-Wali, para ikhwan dimanapun berada, itu sebaiknya jagalah disiplin ilmu. Insya Allah ilmu ini bermanfaat dan tidak akan pernah hilang sampai akhir hayat kalian. Yang penting dijaga baik-baik,
Jadi larangan atau mungkin pantangannya jangan dilanggar. Karena sungguhnya pantangan tersebut memang buat orang muslim bukan Iya. pantangan lagi, Bukan. mungkin yang harus Iya, ditaati. dijalani, Iya, ditaati. iya. Betul, seperti itu. Betul, betul, betul. Jadi katakan ada selain daripada itu untuk kemanfaatan daripada ilmu laduni ini terkait di luar, kan katanya kalau ada yang menyampaikan kalau ilmu di luar negeri gitu, katanya ilmu tidak akan bereaksi seperti itu. Kan ada yang pernah lagi katanya yang lebih ajib lagi begitu. Oh iya, saya pernah mengalami 2 kejadian, Pak. Mhm. Jadi waktu di Madinah itu umroh di 2022 bulan Ramadan gitu Ya, kan. ya. Nah itu ada sepasang putra, kebetulan kembar, jadi putra semua dua-duanya. Iya, iya, iya. Itu pengen beli ayam Al-Baik, kalau di sini ayam KFC ya, Al-Baik yang Iya, iya, besar betul. gitu ya. Nah itu tiba-tiba dari habis terawih dia nggak nongol kembali sampai mendekati subuh gitu. Wah, suaminya ibunya udah muter. Begitu saya datang habis makan keluar sama Pak Kiai tadi, Pak Kiai PHG, Pak Kiai Multasam, itu orang tuanya moang gitu. Terus, Bu, ada apa, Bu? Anak saya, Pak, tadi mau beli ayam Al-Baik, ternyata sampai sekarang nggak kembali. Wah, soal moang gitu. Papanya nyari ke masjid nggak ketemu, nanya yang lain nggak lihat gitu. Kata saya, Bu, ada fotonya nggak putra-putranya? Ada, Pak. Nah, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus bahwa untuk memanggil orang-orang yang dalam kondisi hilang dan sebagainya tidak ingat pulang itu dengan tingkatan 98 gelap ngampar ya, itu seketika saya praktekkan, saya panggil, alhamdulillah setengah jam kemudian itu anak datang. Katanya waktu mau pulang kembali ke masjid susah banget, dia nyari bisanya makan di pinggir jalan, dikasih nasi sama orang-orang yang lewat, nih nasi buat makan, buat sahur dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu terjadi di Madinah, Pak. Nyasar. Terus satu lagi, begitu kita pulang, itu anak kecil umur 6 bulan dari Riyadh sampai di pesawat itu nangis itu, Masya Allah, sampai biru, Pak, kalau ngeliat badannya biru karena udah suaranya udah sampai ngerak sama dia. Nah, ketika kita habis sholat asar, ternyata ada ibu-ibu mencari, karena lihat ada rombongan sholat asar gitu. Pak, mau minta tolong Pak Kiai tadi mana ya? Karena yang ditanya teman saya, beliau berusaha mencari Pak Kiai PHG. Terus Pak Kiai PHG begitu ngedipin saya, tolong sama gitu ya. Nah, kita maju nih, Pak. Maju. Itu udah saya pegang, Masya Allah udah biru semua. Saya doakan sebisanya. Anak itu diem. Pak Kiai bagian yang dekat saya, tolong pegang Kiai ini. Udah, Pak Kiai yang dicari, pegang sama Pak Kiai. Yang dipegang, terus gimana? Ya sudah, kita kasih ke ibunya, dikasih lagi ibunya. Anak itu alhamdulillah, Pak, tadinya nangis gak mau diem, Masya Allah, bersyukurnya orang tuanya. Anak itu langsung diem, tenang, gitu 15 menit kembali, saya tengok ke belakang. Pak, terima kasih ya, Pak, alhamdulillah. Anak langsung diem, Pak, Masya Allah, nangis sudah berjam-jam gitu. Itu seperti itu. Jadi bohong kalau ilmu nanti di luar negeri nggak bisa digunakan, kan kita tumpuannya satu, hanya Allah ya, gitu. Ya itu al-batin al-wali. Betul ya, itu al-batin al-wali. Kalau cukup Allah kita bersandar, nggak ada kata lain, nggak ada alasan. Makanya seperti tadi, al-batin al-wali yang maha goib, yang maha melindungi. Siapa? Yaitu Allah. Iya. Tidak apa-apa lagi, bukan seperti ilmu merah begitu kan? Ya. Betul. Kalau ilmu merah kan itu sihir begitu. Jadi kita itu mah ilmu hijau, ini ilmu agama. Nah, itu ilmu al-batin awal itu ilmu agama, bukan ilmu sihir, bukan ilmu hipnotis, bukan. Betul. Ya, begitu makanya. Ya begitulah. Iya. Gitu ya. Makanya ya bersyukur sekali. Ya, bersyukur sekali bisa bergabung di al-batin awal ya. Betul, bersyukur, Subhanallah. bermanfaat, Semoga ya yang lain juga jadi bisa nilai ngikut gitu. ibadah. Ya, betul, nambah-nambah gitu nilai ibadah. Betul. Gitu ya. Terima kasih ini atas itu. Udah ada lagi mah enggak ada ya? Sementara Ada sebenarnya banyak. Banyak? Tapi, waduh. oh banyak waktunya ya Iya, ini. Betul. Dan ini ya intinya saya dengan luar biasa terima kasih banyak karena jauh-jauh hanya ingin menyampaikan begitu ke sini untuk saking
semberingahnya berarti manfaat daripada ilmu begitu ya, sampai Betul. datang ke sini untuk menyampaikan begitu untuk ke kediaman Gubes di sini ya, dari tempat praktek di sini gitu ya. Betul. Subhanallah. Semata-mata tujuan saya menyampaikan adalah untuk memotivasi Mm-mm. bagi ikhwan-ikhwan dimanapun berada, Ya. agar mereka tetap istiqomah menjaga keilmuan ini, karena keilmuan ini insya Allah selalu ada. Selalu Kapan ada, ya. dibutuhkan bisa. Bisa ya. Gitu. Yang penting istiqomah dalam tuh ya, Istiqomah dan dalam menjaganya. dalam menjaganya. Intinya menjaga, jangan sampai melanggar begitu ya. Kalau melanggar kan hilang. Betul. Jadi jangan sampai terus ini kalau kita pengobatan ya, ketika kita misalkan kan seperti tadi ngobatin yang goib kan, kalau goib tahu, keluarga kita tahu walaupun dimanapun, makanya kita kalau benar harus menjaganya gitu. Kalau kita lagi melanggar udah itu diserang kan, sama juga si jin juga ada tingkatan-tingkatan. Betul. Kalau kita tingkatan kita lemah, sikat lah begitu. Makanya perlu tingkatan-tingkatan juga, tingkatan yang ini gitu ya. Betul. Iya Pak Ustadz. Jadi sementara gitu aja dulu ya. Sementara itu Pak Ustadz, karena kalau disampaikan semua waktunya kebanyakan panjang, subhanallah, Iya. alhamdulillah. Betul. Ya gitu ya. Baik yang langsung maupun yang video call itu Iya, banyak sekali. banyak ya. Dan Alhamdulillah. intinya ilmu al-batin al-uli adalah manfaat sekali. Manfaat Dunia, manfaat akhiratnya. ya. Ya, kita dituntun dunia untuk selalu baik, mudah-mudahan di akhiratnya kita dapat yang baik-baik. Ya. Amin, mudah-mudahan. Dan kita berkumpul juga, semoga kita berkumpul di perguruan Al-Batin Al-Wal ini, berkumpul dengan orang yang soleh. Amin. Gitu, karena orang-orang yang soleh mana ajaran juga, ajaran kebaikan. Amin. Kalau kita berkumpul sama tukang sulap ya nipu. Kalau yang kita ngumpul sama tukang judi ya ikut judi kan gitu. Betul. Kalau kita ngumpulnya sama tukang mancing judi gitu ya, itu kan judi gitu. Kan kalau misalkan kalau ngumpul-ngumpul tadi seperti ada pernah ngatakan ngasih ngumpul-ngumpul sama orang tidak baik, kadang-kadang lagi ngopi dicekokin pakai itu. Kan gitu. Kalau ngumpul aja jangan tidak orang baik. Betul. Nah, makanya kalau ngumpul sama orang baik tidak mungkin dicekokin kita sama itu narkoba begitu. Nah, itu gambaran terkecilnya. Dengan orang baik pasti berkah. Begitu ya. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih. Hmm.